daging dengan jeruan, itu statusnya sama-sama bisa disebut laham. Namun kalau binatangnya berbeda, maka status dagingnya adalah jenisnya berbeda. Diperbolehkan barter 1 kilo daging kambing dengan 2 kilo daging sapi, atau sebaliknya, karena sudah dinilai jenisnya berbeda dengan syarat harus tunai, semua barang diserahkan di tempat transaksi. Maka kalau daging binatangnya itu sama, kambing dengan kambing, maka itu sejenis dengan beras, harus sama, nggak boleh ada keuntungan dan harus cash. Kalau daging kambing dengan daging sapi, maka itu dinilai sebagaimana barter beras dengan jagung. Boleh ada selisih berat, akan tapi harus cash. Kemudian diperbolehkan membeli emas dalam rangka untuk dimiliki dan disimpan, atau orang membeli emas dengan tujuan invest, yaitu membelinya ketika harga murah, emas harganya murah, kemudian dijual ketika harganya sudah naik. Maka invest emas hukumnya boleh dengan catatan emas itu dipegang. Karena ada orang bisnis emas, katanya dia beli emas namun tidak ada emas yang dia pegang. Bisnis invest emas online di internet itu ada berkebun emas atau transaksi dalam bentuk invest emas. Itu adalah transaksi invest emas yang bisa dipastikan melanggar aturan tata cara jual beli emas, dimana emas ya boleh dibeli dengan rupiah, boleh ngambil untung, namun harus cash di tempat. Maka ada eksekusi fisik, pembeli itu dapat emas secara fisik. Ini tidak dijumpai dalam berbagai bentuk investasi emas di internet, ada kebun emas atau bentuk-bentuk yang lainnya. Maka itu seluruhnya adalah haram. Kemudian berikutnya adalah hukum berkaitan dengan masalah riba, hukum money changer, tukar menukar mata uang. Yang ini dalam bahasa Arabnya disebut sorof. Sorof itu bukan hanya ilmu nahwu, temennya pasangannya ilmu sorof. Dalam fikih jual beli juga ada istilah sorof. Sorofnya fikih jual beli beda dengan sorofnya nahwu. Kalau sorof dalam fikih jual beli artinya adalah money changer, tukar menukar mata uang. Kalau dulu ya dinar dengan dinar, atau dinar dengan dirham, dirham dengan dirham. Kalau sekarang ya rupiah dengan dolar, dolar dengan rial, dengan yen dan yang lainnya. Maka ketentuannya sebagaimana telah kita singgung. Maka jika mata uangnya sama, rupiah ditukar dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sama, dan yang kedua adalah tunai. Semuanya diserahkan di tempat transaksi. Tidak boleh ada selisih rupiah 10.000 karena kertasnya sudah lusuh, diganti dengan 10.000, namun diganti dengan 10.000 namun bayarnya 12.000 dengan kertas yang bagus. Ini tidak diperbolehkan, ini adalah riba. Kemudian jika mata uangnya itu berbeda jenis,
dolar dengan real, dengan rupiah, maka boleh angkanya berbeda. Rupiahnya misalnya 250.000, ditukar real ya cuma dapat 100 real, maka itu diperbolehkan dengan catatan tunai, semuanya diserahkan pada saat transaksi. Nah, yang jadi masalah kalau berkaitan dengan poin yang kedua itu transfer uang yang dengan mengganti mata uang. Ada orang yang kerja jadi TKI di Saudi, mau kirim duit via bank, mau dikirimkan rupiah ke rumah, ke rumahnya di Jawa, atau ke rumahnya, dia duitnya real, mau transfer, namun transfernya rupiah. Jadi kalau dia kirimkan juga real, bingung nanti orang rumah. Nah, gimana nih? Gak bisa untuk beli. Ini muskilah. Ini sedikit ada problem karena pada realitanya ketika dia bawa real ke bank, itu dia tidak mendapatkan rupiah terlebih dahulu. Padahal ketentuan awalnya barter rupiah dengan maka di situ kan ada barter dan transfer. Pertama kan barter. Si TKI ini bawa real ke bank, barter dulu dengan rupiah, rupiahnya dikirimkan. Pada prakteknya ketika TKI ini bawa real ke bank, dia tidak kemudian barter sama bank, kemudian bank ngasihkan ini rupiahnya, terus habis itu dikembalikan lagi, ini saya transfer rupiah saya. Namun gerakan real, kemudian kemudian sudah langsung dikirimkan dalam bentuk rupiah, dia cuma menerima slip-slip keterangan tentang ini real sekian, itu nilainya rupiah sekian, dan sudah dikirimkan. Nah, apakah transfer semacam ini itu diperbolehkan ataukah tidak? Ini terlarang ataukah tidak? Maka dalam masalah ini ada fatwa dari Majma' Fiqh Islami. Para ulama yang duduk di sana memberikan keterangan bahasanya slip-slip uang itu statusnya bisa slip-slip keterangan transfer itu bisa dikategorikan sebagai pengganti rupiah, dan harusnya dia terima terlebih dahulu, sehingga berdasarkan fatwa ini maka hal tadi tidaklah masalah. Namun sebagian ulama tetap menilainya bermasalah, tidak bisa. Pokoknya yang harus terjadi istilahnya diterima dulu rupiahnya, maka mungkin bisa dua loket. Loket pertama adalah transfer rupiah dengan barter rupiah dengan real. Nanti loket kedua baru pengiriman. Enggak dijadikan satu loket, namun ya harusnya dua loket misalnya. Pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Allah a'lam. Ya meskipun secara bisa kita simpulkan, insya Allah pendapat yang pertama juga insya Allah ada sisi benarnya, meskipun pendapat kedua pendapat yang lebih hati-hati. Kemudian bagaimanakah jika orang itu barter ternyata duitnya kurang? Misalnya ada orang yang menyerahkan uang sebanyak 100 real mau dibarterkan ke rupiah,
Ternyata kurang rupiahnya, habis stok rupiah. Mungkin kan terjadi seperti itu. Ada orang bawa 100 rial. 100 rial itu berarti dia harus kurang lebih mendapatkan 250.000. Namun kok ternyata money changer ini cuma punya 100.000. Maka di sini disampaikan maka sah akadnya untuk yang ada. Maka jika dua orang mengadakan transaksi ini berpisah sebelum masing-masing atau padahal baru menerima sebagian, maka sah akad untuk sebagian dan batal untuk yang belum diterima. Maka seorang itu misalnya dia ingin mengubah duitnya, tadi misalnya 100 rial ingin dia jadikan 250 rupiah, 100 rial 250.000 rupiah. Kok yang ada cuma 100 rupiah, 100.000 rupiah saja. Maka sah akad untuk 100.000 rupiah tadi, 100.000 rupiah atau 150.000 rupiah, itu berarti 50 rial. Maka sah akad untuk 50 rialnya saja. Kemudian kita masuk bab baru, bab tentang masalah utang piutang. Maka utang piutang adalah pengertiannya adalah menyerahkan harta, ya tidak harus uang ya, harta. Sebagaimana kemarin kita ceritakan, Nabi pernah utang unta. Nabi pernah utang unta. Menyerahkan sejumlah harta untuk orang yang mau memanfaatkan harta tersebut, ya diserahkan untuk dimanfaatkan. Kemudian nanti dikembalikan gantinya, bukan itunya, namun gantinya. Itu pengertian utang piutang yang di bahasa kita diistilahkan sebutan pinjam uang, meskipun itu tidak pinjam. Kalau pinjam uang, ya uangnya harusnya utuh, nggak boleh diapa-apakan. Sebagaimana pinjam pisau, ya pisaunya utuh. Pinjam uang ke uangnya habis, itu nggak pinjam, itu utang. Tapi yang penting yang jadi tolak ukur adalah realita senyatanya, bukan bahasanya. Meskipun bahasanya pinjam uang, namun realitanya adalah utang, maka statusnya adalah utang dan berlaku ketentuan-ketentuan utang piutang. Nah, menghutangi orang itu adalah satu amal ibadah yang dianjurkan, karena berarti kita berbuat baik kepada orang yang memerlukan. Maka jika kebutuhan orang yang pinjam uang itu semakin mendesak dan orang yang mengutang itu semakin ikhlas, maka ganjarannya semakin besar. Dan Nabi sampaikan dalam hadis bahasanya utang itu nilainya sama dengan separuh, mengutangi itu nilainya sama dengan separuh sedekah. Maka orang yang ngasih mengutangi orang lain uang 100.000, dia seakan-akan sedekah 50.000. Maka berhutang itu hukumnya mubah, sedangkan menghutangi itu hukumnya dianjurkan. Menghutangi hukumnya dianjurkan karena dia berbuat baik kepada orang. Dan orang yang berhutang hukumnya mubah, karena orang yang menghutangi berarti termasuk dalam hadis, mana fasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang yang beriman, maka Allah akan hilangkan satu kesusahannya pada hari kiamat nanti. Orang yang berhutang, orang yang susah dan diutangi, maka ini adalah upaya untuk menghilangkan kesusahannya. Maka termasuk dalam hadis ini.
Sehingga kesimpulannya, menghutangi hukumnya dianjurkan dan berhutang hukumnya mubah. Jadi pada dasarnya berhutang hukumnya mubah, bisa berubah jadi haram kalau berhutang namun niatnya tidak mau bayar. Ini jelas hukumnya haram. Namun pada dasarnya berhutang hukumnya mubah. Ini bisa berubah dalam kondisi-kondisi yang lain. Nah, benda apa yang boleh menjadi objek transaksi utang piutang? Di sini dikatakan semua benda yang boleh diperjualbelikan maka boleh diutangkan. Maka tidak mesti harus uang. Tidak mesti harus uang. Yang penting orang itu pinjam barang yang bernilai, setelah itu dimanfaatkan habis di tangan oleh orang yang memanfaatkan, kemudian ditukar ganti dengan kurang lebih sama. Nah, itu utang piutang. Maka maka sebagaimana Nabi, beliau utang kambing, utang unta, maka boleh jadi orang itu utang kambing. Kapan seorang itu kata utang kambing? Ketika dia ngambil kambing milik orang, kemudian setelah itu dia sembelih atau dia jual, kemudian dia ganti dengan kambing yang kurang lebih usianya semisal, jantan atau betinanya semisal. Maka semua yang boleh diperjualbelikan maka boleh diutangkan dengan syarat jelas diketahui bendanya, dan orang yang mengutangi adalah orang yang boleh menginfakkan hartanya. Ini syarat orang yang boleh menghutangi. Siapa orang yang boleh menghutangi satu harta? Orang yang boleh menghutangi satu harta adalah orang yang boleh menginfakkan harta tersebut. Ini kaidah. Kalau seorang itu megang satu harta dan dia tidak boleh menginfakkan harta itu, maka dia tidak boleh mengutangkannya. Seorang megang harta secara pribadi, dia inisiatif menginfakkannya, boleh nggak? Tidak boleh. Maka dia tidak boleh mengutangkannya. Orang yang boleh mengutangi adalah orang yang boleh menginfakkan harta yang dia pegang. Oleh karena itu bendahara-bendahara itu tidak boleh menghutangi. Ada bendahara kas masjid dan ada orang pinjam duit masjid, utang buat masjid, kemudian bendaharanya ngasihkan. Ini perbuatan haram. Kenapa haram? Karena dia tidak berhak utangkan duit masjid. Kok bisa? Dia megang duit masjid 10 juta itu, bolehkah 10 juta itu dia infakkan? Dia inisiatif sendiri, dia membuat kebijakan sendiri. Duit masjid 10 juta dia salurkan dia kasihkan ke panti asuhan, tidak boleh kan? Nah, kalau dia tidak boleh, maka dia tidak boleh mengeluarkan kebijakan tak utangkan pada orang yang mau utang duit masjid. Maka orang yang satu organisasi, satu yayasan, itu ada bendahara dan ada orang yang namanya bendahara, tolong utangi saya pakai duit yayasan. Maka kita katakan, bolehkah dia infakkan duit yayasan itu? Si bendahara itu boleh nggak? Tidak boleh. Kalau dia tidak boleh menginfakkannya, maka dia tidak boleh mengutangkannya. Ini kaidah para ulama. Yang boleh mengutangkan satu harta adalah orang yang boleh dan tidak akan dipermasalahkan jika dia menginfakkan harta tersebut. Maka kalau nggak salah pernah ada yang tanya tentang menginfakkan di masjid di sini ya. Kalau nggak salah
Maka ini jawabannya di sini. Kemarin juga sudah saya jawab. Maka orang yang boleh mengutangkan adalah orang yang boleh menginfakkan. Siapa yang tidak boleh menginfakkan duit yang dia pegang, harta yang dia pegang, maka dia tidak boleh mengutangkan duit tersebut. Dan kewajiban orang yang berhutang itu adalah mengembalikan ganti dari apa yang dia utangi semisal dengan apa yang dia terima. Kemudian setiap transaksi utang piutang yang menghasilkan keuntungan bagi orang yang menghutangi, maka keuntungan tersebut adalah riba. Ini kaidah yang disepakati oleh ulama. Satu kaidah dalam masalah utang piutang yang disepakati oleh para ulama. Semua transaksi utang piutang, ingat transaksinya utang piutang. Yang transaksi utang piutang tersebut menghasilkan keuntungan, bagi orang yang menghutangi, maka keuntungan tersebut adalah harta riba. Misalnya seorang itu mau mengutangi sejumlah uang, namun dengan syarat ada orang utang 10 juta, ya tak berikan uang 10 juta, namun dengan syarat rumahmu tak tempati, rumahmu yang itu saya tempati, atau nanti ditempati oleh anakku. Maka ini menempati rumah adalah keuntungan dari transaksi utang piutang. Maka menempati rumah ini riba. Menempati rumah ini riba. Atau orang mengutangi uang dengan bunga 10 juta jadi pulang 11 juta. Maka ini adalah transaksi utang piutang yang menghasilkan keuntungan. Contoh yang lain adalah memanfaatkan barang jaminan. Ada orang utang 10 juta, terus ngasih jaminan motornya ditinggal di rumah saya, kemudian motornya saya pakai jalan-jalan ke Parangtritis, ke Kaliurang. Maka jalan-jalannya pakai motor ke Parangtritis dan Kaliurang itu riba. Ribanya bentuknya naik motor. Ribanya dalam bentuk naik motor. Karena saya mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang, yaitu saya naik motor gratis, tinggal ngisi bensin. Harusnya ngojek, kan? Membayar kalau ngojek sekian, ini udah berapa? Maka memanfaatkan jaminan agunan, maka ini adalah pemanfaatan jaminan dan agunan pada dasarnya adalah riba. Contoh yang banyak adalah di kampung sawah. Ada orang utang duit sekian, maka kemudian sawahnya diserahkan kepada pihak yang mengutangi, kemudian dikelola, hasilnya dimakan oleh si orang yang menghutangi. Maka hasil sawah yang dimakan oleh orang yang menghutangi itu, nah itu ribanya. Itu ribanya. Dia nggak mengenakan uang 10 juta kembali 10 juta, namun panen setahun 3 kali atau 2 kali, bertahun-tahun 5 tahun dia makan terus. Nah itu ribanya itu. Dan ini meskipun dengan kerelaan. Sebagian orang mengatakan yang utangnya rela kok, motornya dipakai, monggo silahkan dipakai, meskipun dengan kerelaan. Maka jika itu dengan kerelaan, itulah riba. Yang namanya riba itu rela. 10 juta kembali 11 juta, saya rela kok kembali 11 juta. Ikhlas. Ya kalau ikhlas, nah itu riba. Syarat riba ikhlas. Kalau nggak ikhlas, terpaksa perampokan. Jadi kalau yang namanya riba itu ikhlas. Syarat riba itu ikhlas.
Saya ikhlas kok 10 juta balik 11 juta. Saya itu terima kasih sekali 10. Ikhlas lillahi ta'ala dari lubuk hati yang paling dalam. Ya meskipun demikian itu riba. Itu riba. Syarat riba itu ikhlas lillahi ta'ala dari 10 lubuk hati yang paling dalam, berterima kasih dan seterusnya. Itu semua riba. Mau dipaksa, nah itu perampokan. Maka ringkasnya, pemanfaatan agunan itu hukum asalnya adalah riba, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, jika agunannya itu berupa binatang ternak, maka boleh ngambil bulunya, boleh ngambil susunya, dengan catatan ngasih makan. Kemudian yang kedua, manakala pemanfaatan uang jaminan tersebut atau agunan tersebut tidak dalam konteks utang piutang, tidak dalam konteks utang piutang, namun dalam konteks jual beli tidak tunai atau sewa yang belum dibayar cash, maka itu diperbolehkan manakala kesepakatan pemanfaatan uang harta jaminan tersebut di awal transaksi, ada orang yang beli barang tidak tunai, misalnya dia beli komputer, tidak tunai, nggak cash. Komputer 10 juta misalnya, komputer 10 juta dia beli, tidak cash, maka ini transaksi jual beli, bukan transaksi utang piutang. Transaksi jual beli yang tidak cash. Kemudian orang yang beli komputer tidak cash tadi menyerahkan jaminan motor lah misalnya, menyerahkan motor, kemudian mengatakan silahkan motornya dipakai sampai saya lunas, insya Allah 3 bulan lagi, silahkan motor saya dipakai sampai saya lunas, yaitu kurang lebih 3 bulan lagi. Maka ini boleh, karena ini jaminan bukan dalam konteks utang piutang. Dan dalam kondisi semacam ini, pada hakikatnya yang terjadi adalah pemanfaatan barang agunan itu adalah penambahan harga. Anggap saja kalau sewa motor di penyewaan motor itu sehari berapa? 5.000 misalnya. Berarti 5.000 kali 3 bulan, maka sekian ratus ribu. Ini komputernya harganya 10 juta. Maka karena tidak cash, karena ada pemanfaatan barang jaminan tadi, pada hakikatnya harga komputer ini adalah 10 juta plus 5.000 kali 3 bulan. Nah, itu tidak apa-apa, karena harga barang itu tidak mesti harus uang. Maka harga komputer ini pada asalnya 10 juta plus pemanfaatan motor selama 3 bulan. Jika dia tidak riba, dia itu menjadi uang pembayaran, bagian dari uang pembayaran pembelian motor. Atau dalam transaksi sewa menyewa, orang nyewa rumah ini per tahun 10 juta, dia tidak bisa cash, ngutang,
atau bahkan sudah setahun harus, namun dia belum juga bayar 10 jutanya, baru bayar 5 juta. Maka dan dia serahkan barang, dan barang itu dia persilakan untuk dipakai sampai 3 bulan lagi. Tolong saya kasih waktu 3 bulan untuk melunasi pembayaran sewa rumah yang belum saya selesaikan. Ini jaminannya motor, silakan Anda pakai selama 3 bulan. Nanti akan 5 juta kekurangan saya nanti akan saya pulangkan per 3 bulan nanti. Maka pada hakikatnya yang terjadi adalah uang sewa rumah ini bertambah. Uang sewa ini 10 juta plus pemanfaatan jaminan. Itu. Adapun pemanfaatan jaminan dalam konteks utang piutang dan barang jaminannya selain binatang ternak, seluruhnya adalah riba. Seluruhnya adalah riba. Namun diperbolehkan bagi orang yang berhutang, sebagaimana kemarin telah kita jelaskan, untuk berbuat baik ketika dia melunasi utang. Orang yang berhutang diperbolehkan berbuat baik. Ngutangi sambil bawa apel, ngutangi sambil bawa apa, hukumnya diperbolehkan, atau bahkan dianjurkan dengan syarat itu tidak, itu bukanlah satu hal yang dipersyaratkan di awal. Dipersyaratkan secara tertulis ataupun dipersyaratkan secara tidak tertulis. Sebagaimana yang Nabi lakukan, Nabi utang unta, anak unta, Nabi bayar dengan unta dewasa. Maka ini adalah satu hal yang boleh atau bahkan dianjurkan, karena ini adalah di antara bentuk membayar utang dengan baik, dan ini adalah di antara bentuk akhlak mulia. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Rafi' diriwayatkan oleh Muslim, yang intinya Nabi utang anak unta, kemudian Nabi bayar dengan unta dewasa. Kemudian berkaitan dengan masalah utang piutang atau berkaitan dengan pembayaran utang, baik pembayaran utang dalam transaksi utang piutang ataupun dalam transaksi yang lain, transaksi kredit, transaksi jual beli yang tidak tunai, maka ada satu istilah yang disebut dalam bahasa Arabnya disebut da' wa ta'ajjal, yang artinya tak diskon namun cepat bayarnya. Tak diskon namun cepat bayarnya, cepat lunasinya. Maka ada orang jual beli tidak tunai misalnya, jual beli tidak tunai, maka jatuh temponya itu tanggal 10, tanggal 5 sudah ditagih. Bayar sekarang tanggal 5, jangan nunggu tanggal 10, tak diskon, nggak perlu bayar sebagaimana seharusnya. Seharusnya bayar 5 juta, bayar tanggal sekarang, saya cuma minta 7 juta saja, 3 jutanya tak ikhlaskan. Tapi kalau kan harusnya tanggal 10, ini udah tanggal 1 atau tanggal 5, diminta sekarang cukup 7 juta. Ini namanya, kalau dalam bahasa Arabnya namanya da' wa ta'ajjal, yang artinya tadi tak diskon namun cepat bayarnya. Nah, ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Da' wa ta'ajjal, diskon karena pelunasan dini, apakah ini boleh ataukah tidak boleh? Dan insya Allah pendapat yang kuat adalah boleh. Maka diperbolehkan mendiskon utang dikarenakan dia menyegerakan pembayaran. Dan sebagian ulama melarang karena dianggap seperti riba jahiliyah. Riba jahiliyah ditunda, ada tambahan.
dicepatkan, ada potongan. Sebagian ulama melarangnya, namun pendapat yang benar insya Allah adalah hal tersebut tidak terlarang karena tidak ada riba di sana. Riba itu penambahan pada dasar. Ini pengurangan kok malah disebut riba. Itu bantahan yang kita berikan pada ulama yang melarang dan menganggapnya itu riba. Tidak ada riba di sini. Riba itu nambahin, ini ngurangi. Diskon utang. Ada orang yang beli mesin, harusnya dibayar sekian, ini belum lunas. Adalah kamu bayar sekarang didiskon. Diskonnya karena mempercepat pembayaran. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama boleh dan tidaknya, dan pendapat yang kuat adalah bolehnya hal ini. Kayaknya cukup banyak ya transaksi semacamnya. Coba ya. Diskon karena cepat bayar. Nah ini hukumnya diperbolehkan baik yang meminta transaksi semacam ini adalah orang yang menghutangi ataupun orang yang berhutang. Hutang tak bayar cepat ya tapi didiskon. Ataupun yang menghutangi, sama saja. Hukumnya diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian yang lainnya di sini disampaikan siapa yang membayari kewajiban orang lain. Siapa yang membayari kewajiban orang lain. Orang lain punya utang, kemudian utangnya dibayarkan. Maka orang yang bayar tersebut boleh minta ganti jika dia mau. Ada orang yang punya utang, kita bayar utangnya, maka kita yang bayari boleh minta ganti sama orang yang kita bayari tersebut jika dia mau. Atau ada atau kewajiban yang lain semacam nafkah. Suaminya merantau, suaminya merantau nggak pernah ngasih uang nafkah, maka tetangganya atau saudaranya kemudian yang nafkahi istri yang ditinggal pergi ini. Suaminya setelah pulang 2 tahun atau berapa kemudian pulang, maka kemudian ada tagihan dari tetangganya. Ini istrimu udah tak nafkahi tiap bulan, tak kasih 500.000 atau tak kasih 1 juta, ini tagihannya. Hukumnya diperbolehkan. Kemudian ketika orang yang berhutang itu memang dalam kondisi kesulitan, maka memberikan tambahan tempo waktu adalah di antara akhlak mulia. Dan memberikan tempo kalau memang orang itu benar-benar sulit, hukumnya wajib. Namun lebih baik lagi jika diputihkan utangnya. Adalah anggap saja nggak ada, sudah selesai. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berutang itu kesulitan, maka wajib diberi tempo sampai dia longgar. Wa antasaddaqu, seandainya kalian sedekah dengan bentuk memutihkan utang. Maka memutihkan utang dalam Al-Quran disebut sedekah. Memutihkan utang dalam bahasa Al-Quran disebut sedekah. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui betapa besar ganjarannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa memberikan tempo, tambahan waktu untuk orang yang kesulitan atau bahkan malah memutihkan utangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menaungi dirinya di naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang berutang itu berkaitan dengan masalah ketidakmampuan untuk membayar. Orang yang berutang itu dibagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, orang yang berutang itu pada saat jatuh tempo pembayaran utang, dia tidak punya harta sama sekali. Maka orang semacam ini wajib diberi tempo dan tidak boleh dipaksa, tidak boleh didatangi setiap hari, malah dia nggak bisa cari duit untuk bayar utang.
Kemudian yang kedua, dia punya harta, punya sawah, punya tanah, punya kendaraan yang nilainya itu lebih banyak daripada utangnya. Dia punya utang, dia punya sawah, punya kendaraan yang itu nilainya, nilai hartanya lebih banyak daripada utangnya, maka boleh menagihnya dan boleh dipaksa untuk melunasi utangnya. Ini tinggal kamu jual ke motormu, selesai utangmu. Kemudian yang ketiga, dia punya harta yang sama dengan jumlah utangnya, maka orang ini boleh dipaksa untuk, atau bisa dipaksa untuk melunasi utangnya. Kemudian yang keempat, harta yang dia miliki itu lebih sedikit daripada total utangnya. Utangnya 100 juta, dia cuma punya harta kalau dijual semua nilainya 50 juta, utangnya 100 juta. Maka orang semacam inilah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Nah, orang yang pailit semacam ini dalam hukum Islam, dia jika orang-orang yang mengutangi itu menuntut atau meminta, maka bisa dihajar. Ada satu istilah namanya hajar. Hajar itu adalah larangan untuk mengadakan transaksi. Maka pemerintah itu bisa memberikan pengumuman dilarang bertransaksi dengan si A. Itu namanya hajar. Ini para orang-orang yang mengutangi itu boleh meminta kepada qadhi untuk menghajar orang ini. Artinya orang ini tidak boleh mengadakan transaksi. Jangan sampai duitnya yang tinggal sedikit itu kemudian dia hambur-hamburkan, invest kayak atau apa, malah habis. Jadi masih punya uang 50 juta karena untuk beli ini beli itu, jadinya malah berkurang hartanya. Kemudian harta orang tadi dibagi berdasarkan persentase utang piutang. Maka total utang 100 juta, ada yang utangi 20 juta, ada yang utangi 50 juta. 50 juta kan berarti 50%. Maka nanti yang utangi 50% ini nanti dapat duit 25 juta. Karena utangnya kan 20, duitnya cuma 50, ada 50 juta, utangnya 100 juta. Maka dibagi berdasarkan persentase. Maka yang utanginya 50% dari total utangnya, maka dia berhak 50% dari harta yang ada. Kalau harta yang ada 50 juta, ya berarti 25 juta untuk orang yang utangi 50 juta dan seterusnya. Itu cara pembagiannya. Dan setelah demikian, dalam ajaran Islam orang tersebut tetap punya utang. Tidak kemudian setelah dibagi kemudian lunas. Tidak sebagaimana hukum manusia. Orang lain dan ingin dia membayarnya, maka Allah akan bayarkan. Boleh jadi dengan Allah mudahkan usahanya untuk bisa bayar. Boleh jadi kok sampai mati kok nggak terbayarkan, nanti Allah akan membuat orang yang menghutang itu di akhirat Allah berikan sesuatu fasilitas sehingga dia ridho dan memaafkan orang yang berhutang. Seandainya masalahnya tidak selesai di dunia, dan orang yang berhutang ini niatnya mau bayar, maka Allah akan membayarkan utangnya. Boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat. Dan siapa yang mengambil harta orang lain, yaitu berhutang namun dia tidak niat untuk bayar utang, atlafahullahu, maka Allah akan hancurkan hartanya. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Ya, demikian yang kita pada kesempatan pagi
hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka